Ya, assalamualaikum, bersama Asel. Video kali ini gila, ini dari kemarin-kemarin ya, udah ada DM yang masuk banyak. Pertama yang di Tasik ya, yang ribut-ribut gitu, yang katanya gangster lah, apalah, inilah, dan ternyata sekarang melipir ke Bandung ya. Jadi Bandung kalau malam teh lagi kurang baik-baik kayaknya gitu. Jadi sekarang gua lagi kebetulan lagi sama Muhammad Fajar ya. Muhammad Fajar. Oh, Muhammad Fajar, mantap. Kita nungguin ini tuh, gue mau podcast sama Om Fajar tuh udah lama ya. Dari sebelum ada isu-isu ini, cuman karena waktunya Om ini sibuk mungkin ya, namanya juga kehidupan ya Om ya. Iya. Harus terus berjalan gitu. Jadi baru ada kesempatan sekarang, dan ketambah lagi kemarin ada kasus juga Om ya. Ada Kasus juga. Jadi Om Fajar ini adalah salah satu ketua di Kota Bandung yang megang organisasi EKTC ya. DPC Kota Bandung. DPC Kota Bandung. DPC itu apa artinya Om? Dewan Pengurus. Dewan Pengurus Cabang Ya. Ketua Kota Bandung. Ya, PLT. PLT itu artinya Pelaksana tugas. pelaksana tugas, mantap. Ditunjuk langsung oleh Ketua Umum. ketua umumnya sekarang tuh DPP. Kang EKTC. Popot. Kang Popot. Kang Doni Jadi, Akbar. oh, Kang Doni Akbar. Oke, jadi di sini gua edukasi aja, sharing-sharing, ngobrol sama Om Kut, karena emang gua ngefans gitu ya. Jadi udah lama mau Aku yang ngefans dia. Wah, bohong. Udah lama mau podcast ini, tapi ya penasaran gitu kan. Sibuk sama-sama Hasilnya sibuk. Enggak, hasilnya yang sibuk. Oh, Kalau enggak. aku kan udah standby. Woi, alhamdulillah sekarang diketemukan waktunya. Jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya, masalah, karena kebetulan kemarin juga ada yang berduka ya Om ya, dari salah satu anggota Exalto Coitus ya, anggota resmi. Kalau dulu namanya memang Exalto Coitus, terus karena terlalu vulgar, Jadi diektesekan. dirubah dulu jadi Exalto Creativity. Oh, sekarang jadi Exalto Creativity. Sebelum menjadi ormas, Exalto Creativity, karena kreativitas EKTC yang sangat luar biasa dari anggotanya. Oh, jadi pergantian nama. Oh, bukan Exalto Coitus lagi. Coitus dulu. Oh, itu dulu tahun berapa itu berarti? Tahun masih zaman-zamannya jahiliyah, senior-senior kita tercinta. Oh, yang lagi edan-edannya. Edan-edannya di memperjuangkan bendera. Oh, yang lagi dulu ada sampai kalau ketemu gangster di luar sampai aparat tembak di tempat itu Ya. mungkin ya. Ya, masih Sampai segitunya. Jadi di Bandung itu ada banyak elemen grup motor ya, awalnya grup Ya. motor ya. Dan salah satunya ada EKTC, ada Moonraker, ada Briges, GBR. Banyak sebenarnya ya. Banyak. Ada MPH juga. Ya mungkin yang agak menolong yang itu ya. Ya. 4 atau 5 elemen ini yang sering rame gitu. Padahal sebenarnya klub motor banyak juga. Dan sekarang ini lagi marak di Tasik. Kemarin banyak yang DM, Sel, ini ada yang amit-amit kebacok segala macam, CCTV ribut, serem. Hati-hati Asel, takutnya melipir ke Bandung. Kemarin gua lagi di Semarang sama di Jogja ada yang berduka, dan EKTC Indonesia juga nge-share, EKTC Kota Bandung dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa itu Om? Padahal kan sebenarnya EKTC itu masih geng atau ormas? Kalau dulu kan karena memang basic kita itu otomotif, tapi memang bisa disebut juga sebagai geng motor ya, karena berkelompok. Geng Karena itu kan berkelompok ya, kan. betul. Tapi karena hasil musyawarah antara pendiri dengan sesepuh dengan senior-senior lain untuk menyepakati kalau EKTC ini mau tidak mau memang harus diberikan payung hukum yang jelas. Makanya waktu itu dimulailah dengan EKTC Kota Bandung yang mendeklarkan menjadi OKP, Organisasi Kepemudaan. Organisasi Kepemudaan yang pada akhirnya karena di EKTC ini tidak semuanya muda, ada kaum milenial dan kolonial. Semua ada lah ya. Ada dari tingkatan pemuda, yang muda dan yang tua ada. Jadi untuk mewadahi semua itu kan tidak bisa dijadikan organisasi ini menjadi OKP. Nah, makanya lebih cangkupnya lebih luas menjadi ormas. Organisasi kemasyarakatan yang bisa mewadahi seluruh anggota EKTC. Nah, kadang-kadang ini juga dijadikan salah kaprah. Kalau misalkan ada anggapan bahwa ormas ini berbeda dengan keluarga besar. Kenapa? Nah, inilah makanya banyak pemikiran-pemikiran di luar sana bahwa ormas ini sudah menghilangkan kultur keluarga besar yang dulunya kita ini berbasic
Gangster. otomotif atau gangster. Ya. Gitu. Tapi kan tidak. Kenyataannya tidak seperti itu. Karena ormas ini dibentuk oleh keluarga besar, mau tidak mau ya memang ormas ini bagian dari keluarga besar sebetulnya. Oh. Kan ormasnya dibentuk oleh keluarga besar. Ya. Tapi itu dari semua anggota nih ya. Sorry nih, dari semua anggota udah mensepakati kan itu karena dipayungi hukum, biar lebih safety mungkin ya, biar lebih diakui gitu ya. Betul. Tapi apakah anggotanya semua udah ya udahlah gitu, atau nggak mau, gua masih pengen? Masih ada. Oh, mungkin itu yang suka terjadi bentrok mungkin. Nah, itu yang masih menganggap gua mah bukan ormas nih, gua mah gangster. Gua mah hidupnya di jalanan perang gitu kan misalkan. Padahal si ormas ini juga kan sebagai payung hukum dari EKTC itu sendiri juga maksudnya baik untuk mewadahi teman-teman yang agar bisa bergerak lebih ke arah positif. Tapi kembalinya lagi ya inilah tugas kita sebagai pengurus untuk memberikan pemahaman kepada seluruh anggota, dan ini tidak mudah. Tapi prosesnya lumayan ya. Sangat-sangat luar biasa gitu ya. Tidak bisa membutuhkan waktu setahun 2 tahun, karena memberikan pemahaman tentang berorganisasi ini teh rada ribet gitu ya, maksudnya pabelit lah ya, rada masih kadang-kadang ya kermemejena usia muda gitu kan, masih sulit mencerna bahwa yang diinginkan oleh ormas ini seperti apa. Nah, pada akhirnya juga kan ormas ini dibentuk itu juga sesuai dengan kebutuhan. Kenapa ya? Karena kita butuh payung hukum yang jelas. Itu. Nah, fungsinya si keluarga besar ini kemana gitu kan? Di keluarga besar itu kan ada chapter-chapter. Ya, ini chapter-chapter yang sebetulnya membesarkan EKTC itu sendiri. Salah satunya ada chapter Cikaso, ada chapter Ciwasra, ada Kembar, ada Lingkar, yang pada akhirnya sekarang banyak chapter-chapter baru. Si fungsinya si keluarga besar ini juga pada akhirnya kan menjadi support system si ormas itu sendiri. Support system. Jadi si chapter-chapter ini sebetulnya bukan dihilangkan, tapi menjadi bagian support system si keormasan ini. Tapi tetap ada gitu, nggak apa-apa. Ada, nggak bisa dihilangkan. Keluarga besar ini yang menciptakan ormas, mau tidak mau tidak boleh dihilangkan. Oh gitu, oke. Tapi sekarang ya susah juga ya kalau yang udah sekarang gua nggak paham banget ya sejauh apa gitu ya. Kenapa Om Kut ini terkenalnya disebut kuda Kuda ya. Kenapa Om Kuda ini lebih ya udahlah gue ditunjuk mau lah jadi ketua. Kenapa? Pasti jam terbangnya lebih jauh. Apa yang bikin Om mau gitu? Yang pertama pasti visi misinya gitu kan ya. Bukan berbicara visi misi dulu pertama. Pertama kenapa mau, karena berbicara atas dasar kecintaan terhadap EKTC itu sendiri. Ya kan? Benar. Om udah berapa lama nih di EKTC? EKTC berarti aku teh paling anti ditanya angkatan berapa, udah berapa tahun gitu. Paling anti gitu maksudnya. Walaupun orang itu baru di EKTC tapi dia mampu memberikan kontribusi terhadap organisasi, kenapa tidak untuk kita akui gitu. Jadi kan kalau orang-orang dulu coba bilang mana angkatan seberapa gitu kan. Lebih nanyanya kayak gitu mungkin ya. Mana angkatan seberapa di EKTC, mana junior orang, mana senior orang gitu kan, kadang-kadang begitu. Padahal sebenarnya mah sama aja gitu. Sama aja, selagi orang itu bisa memberikan kontribusi terhadap organisasi, ya tidak perlu dipertanyakan dia angkatan berapa. Betul. Ya kan? Tapi tetap dengan attitude kita menghargai ya, contohnya sesepuh, senior, pendiri dan lain, kita juga punya attitude itu gitu. Jadi ya, sampai dihilangkan. Maksudnya lebih Om Kut itu mengenali EKTC ini di usia SMP itu berarti lagi dulu mah lagi edan-edan perang mungkin ya, sama segala macam. Jadi jujur gue itu sebenarnya kalau kemarin gue sempat yang podcast sama Katak ya. Katakan viral pisan ya Om ya. Di Jakarta tahunan dan lain sebagainya. Nggak tahu kenapa gue kemarin itu di Jakarta tuh sempat 5 tahun, tapi jalan malam tuh ngerasa aman. Lebih aman di sana justru. Lebih aman di sana. Kalau di Bandung ini terlepas dari jubah gangster ya, yang nggak pegang gangster gitu. Di Bandung malah lebih takut gitu keluar malam, karena suka ada ya, kemarin juga baru kejadian lagi kan. Nah, nanti kita ceritain itu. Jadi lebih takut sebenarnya kalau motor-motoran malam-malam di Bandung. Nggak tahu kenapa, karena mungkin gua waktu zaman-zaman SMA itu emang lagi ngeri-ngerinya banget ya. Gangster ketemu gangster rame di Bandung segala macem. Dan sekarang jadi kayak mulai lagi kayak gitu ya Om, padahal kemarin-kemarin udah aman ya.
Aman ya, mulai dulu kan sampai ada ya, ini balik lagi ke awal nggak? Ya, boleh. Soalnya balik lagi ke awal Balik yang lagi ke kenapa awal. mau gitu kan? Ah, Ya ah, pertama kan atas dasar kecintaan terhadap Kecintaan. EKTC, yang kedua karena ya itu karena didasari kecintaan, pada akhirnya kita ingin merubah organisasi ini menjadi lebih baik. Oke. Nah itu makanya kemarin juga sempat sih masih pro dan kontra, suatu hal yang wajar. Ya, oke. Nah, Karena kita nggak bisa kepemimpinannya. satu suara langsung ya mungkin ya. Nah, kepemimpinan kuda ini menjadi kontroversi. Bukan Oh. kontroversi, pro dan kontra lah ya, lebih tepatnya pro dan kontra. Kenapa tuh, Om? Ada yang setuju kuda menjadi PLT, ada yang tidak setuju kuda menjadi PLT. Oh. Nah, ada narasi-narasi yang sebetulnya memang digiring ke sana seolah-olah EKTC ini menjadi pembagian jatah. Oh. Pembagian jatah itu seperti apa? Contohnya DPP ini kan Kang Popot itu backgroundnya dari EKTC kembar. Hmm. Nah akhirnya karena narasinya digiring-giring seperti itu pembagian jatah, ya udah kemarin pas Musda Jabar, EKTC Jabar itu udah harus jatahnya chapter mana. Ya kemarin kan ada ketua BJ yang terpilih. Ketua BJ yang terpilih itu backgroundnya dari keluarga besar Ciwasra. Nah Kota Bandung digiring lagi. Ya ini karena kembar sudah mendapatkan posisi di pusat, Ciwasra sudah mendapatkan posisi di DPD Jawa Barat, Kota Bandung harus mendapatkan chapter yang lain. Oh. Begitu. Nah ini yang harus sebetulnya diluruskan oleh kita. Nah, oke. Yang harus diluruskan itu pada saat kita bertransformasi menjadi ormas, kita sudah sepakat menggunakan satu nama EKTC Indonesia. Oh. oke. Seharusnya sudah clear di sana. Tidak perlu ada perdebatan lagi. Tidak perlu dikotak-kotakan lagi ini dari chapter mana, chapter mana, chapter mana. Kita sudah menggunakan satu nama EKTC Indonesia, sudah selesai di sana. Kita satu keluarga, satu EKTC Indonesia, ya sudah. Iya. Tidak perlu lagi dibagi, itu kamu dari kembar, kamu dari Cikaso, kamu Oh, dari Ciwasa. iya, iya. Tidak perlu ada lagi seperti itu dong. Satu aja udah. Satu EKTC Indonesia, kita Ya. satu keluarga kok, gitu kan. Makanya kalau misalkan kenapa saya masih ada keinginan kemarin menjadi PLT, karena atas dasar itu kecintaan terhadap EKTC itu sendiri. Nah, emang saat saya menjabat itu saya selalu membranding bahwa saya ini milik bersama, tidak hanya milik saya. Backgroundnya dari EKTC kembar. Oh Kan? iya. Dari betul. chapter kembar. Nah, tapi saya selalu membranding diri, saya ini milik bersama. Saya tidak hanya milik kembar. Ya. Betul nggak? Betul, Saya betul. masih milik Cikaso, milik ini karena posisinya sudah menjadi ketua Iya. EKTC Kota betul. Bandung. Jadi Berarti harus milik menaungi, bersama iya, dong, menaungi. mengayomi semua Iya, dong, betul, gitu betul. kan. Ada beberapa hal memang yang saya lakukan juga yang namanya kita lakukan kan tidak perlu diumbar-umbar. Saya udah ngelakuin ini loh, ngelakuin. Tapi ternyata memang kayaknya perlu gitu kan. Kayaknya perlu itu teh. Iya, benar. Saya sudah menolong ini, saya sudah membantu itu, memang kayaknya perlu. Kayaknya perlu. Tapi ya itu kembali lagi kan ke prinsip ya. Ya. Prinsip saya tidak suka gitu. Itu prinsip saya yang saya sudah melakukan sesuatu yang diumbar-umbar. Ya betul. Nah, itu. Jadi ya yang ingin saya pastikan di sini bahwa saya menjadi ketua walaupun hanya sebatas PLT, tapi saya ini milik bersama. Ya betul. Jadi siapapun yang membutuhkan saya, apa yang bisa saya bantu, siapapun dari latar belakang chapter mana akan saya bantu, selagi saya pasti bisa bantu. Benar, mantap. Gitu. Itu Gila. pertama. Kenapa? Keren. Terus yang kedua apa? Visi misinya sekarang tadi kan kita bicara lebih jauh lagi ya, Om. Sekarang karena oke, gua potong dulu. Dari pertama ngonten sampai sekarang banyak juga nih komen-komen yang asal EKTC mana, asal EKTC. Karena memang menimbulkan pertanyaan karena mungkin ada yang nggak fokus sama topi, ada yang fokus sama jaket. Gue itu dari dulu aman-aman aja, nggak ikut kemana-mana gitu. Temen di mana-mana sama aja karena Aku dipalak jaket sama dia. di mana-mana teman ada aja gitu, dan alhamdulillah gue orang yang senang berteman gitu. Dan kebetulan waktu itu 5 tahun tuh gue udah nggak ada di Bandung sama sekali, jadi nggak tahu keadaan di sini. Cuman kawan-kawan sendiri itu banyak yang dari EKTC, dari daerah, dari teman-teman lingkungan gitu. Jadi mereka kayak ngasih topi, ngasih apa, ya ada mahnya dipakai. Ya, termasuk ke Om Kut juga minta gitu. Jadi ya udah pakai aja gitu, karena ya taunya sekarang udah aman, udah nggak kayak gitu-gitu. Nah, timbullah kemarin yang nanti kita bicarain yang ribut, nggak ngerti yang atau ribut atau apa, yang akhirnya memakan nyawa gitu. Nah, untuk sekarang ini EKTC ini visi misinya apa, Om? Kalau untuk visi misi dari kuda sendiri,
sebetulnya karena waktu itu diangkat menjadi PLT itu ada tugas khusus yang memang harus dilakukan. Jadi oke. untuk berbicara visi misi ke depannya karena tidak ada, karena tugasnya udah ada. Oh. Menjadi PLT itu tugasnya udah ada untuk menyelenggarakan Muscap EKTC Kota Bandung. Musyap tuh apa, sorry? Musyawarah cabang. Oh, gitu. Itu untuk pengangkatan ketua. Jadi baru. udah ada tugasnya sendiri sebetulnya. Jadi kalau misalkan berbicara visi misi yang ada, karena statusnya hanya PLT yang sudah diberikan tugas Oke. untuk melaksanakan Muscap EKTC Kota Bandung. Oh. Gitu. Tapi belum terlaksana nih, udah setahun lebih karena kondisi Kota Bandungnya lagi ya Lagi gini kayak aja gini terus. ya, Kadang turun, naik lagi, turun, naik lagi ya, belum stabil lah ya. Dan di samping itu juga ya ini ada tugas lagi yang harus menyiapkan ketua-ketua PAC Kota Bandung. Oh. Gitu. Gila ya. Dan kita langsung ke yang pengen gua tanyain. Jadi kemarin lagi bener-bener di Semarang. Ini kalian nanti bisa lihat ya. Banyak beritanya dari EKTC dan ada media satu juga yang Dua lah kemarin yang angkat. enggak ah? Lumayan dua. Lumayan lo ada yang ngangkat ya. Jadi gue share juga bukan gara-gara kenapa-kenapa, karena kita ngelihat memanusiakan manusia lah ya Om ya. Ini meninggal loh, ditusuk di Bandung dengan kebetulan yang masih belum bisa diduga juga ya Om ya. Kenapa faktornya dan apa segala macam. Dan memang kebetulan almarhum ini anggota resmi. Anggota resmi. Ber-KTA resmi EKTC Indonesia. Ber-KTA resmi anggota EKTC Indonesia. Umurnya berapa tuh Om? Berarti sekitar 18-19. Waduh, masih muda itu, seumuran sama adik gua lah ya, kisaran segitu. Jadi beliau meninggal lagi nongkrong ya. Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Lagi di jalan. Namanya tuh Rizky Bintang Ramadan ya. Bintang Rizky Bintang Ramadan. Rizky Ramadan, turut berduka cita buat keluarga. Terima kasih. Dari Asel, semoga amal ibadahnya diterima dan Amin. semua dosanya diampuni ya. Amin. Nah, itu kejadiannya kayak gimana Om? Karena banyak banget ya dari EKTC Indonesia yang udah centang biru juga nge-share nge-share ya kan, semua nge-share gitu kan. Sampai sebesar itu kenapa Om? Media internal semua. Iya Media gitu. eksternal dan mainstreamnya nggak ada yang mau ngangkat nih. Iya, kenapa ini ada apa gitu kan? Nggak tahu, padahal aku secara pribadi sih udah minta untuk ke media mainstream beberapa lah ya, yang khususnya yang suka ngeramein wae kelompok motor. Heeh. Juga enggak. Nggak mau juga, nggak tahu, kita DM juga mereka cuman sin doang, cuman ngerit doang, Wih. nggak ada respon sama sekali. Oh, Gitu. takut apa gimana ya? Nggak tahu Nggak kenapa tahu. tuh. Nggak Coba tahu. tolong buat media. Nah, ya tolong Buat media, kenapa? jangan pas kita lagi ditangkapinnya doang yang diangkat, saat kita menjadi korban juga harus seimbang lah. kita Nah, diangkat juga. jadi kemarin banyak yang DM juga. Jadi ini pas banget momennya jauh dari yang kasus ini tuh emang gue mau podcast tentang ya lingkungan di Bandung ini dengan organisasi-organisasi seperti ini gitu ya. Entah nanti setelah dari Om Kut gue bisa bicara lagi sama ketua yang mana, Iya, mana betul, gitu kan, betul. bebas Harus ya. dong, harus. Jadi itu emang apa di Bandung tuh seperti ini gitu buat kaula mudanya. Intinya jangan sekarang tuh nyawa asam murahnya Ya. buat asal mah gitu. Lihat kemarin kejadian di Tasik, sorry juga ya, ada yang pakai atribut EKTC juga gitu, yang ributnya sampai yang amit-amit ada yang lewat tuh meninggal gitu ya. Dan kejadian kemarin sampai ke Bandung. Nah, berbicara kronologis sebenarnya. Ya, kronologisnya teh Kronologis. kenapa gitu Om? Kenapa Kebetulan. dia tahu bisa yang pelaku masih belum ketangkep ya? Belum ketangkep ya. belum. Dan Om Kut juga kemarin sudah menghimbau ya bahwa jangan sampai ada pergerakan apapun, takutnya di luar sana yang ini kita budak EKTC. Ya. Aing budak EKTC, anjing urang bantai lamun teu ya urang kamar kas gitunya ada wae kan. Iya, ada banyak. Gitu. Banyak pasti banyak ya. Banyak di grassroots juga udah mulai panas ya. Oh, dengan kejadian iyalah. Berbicara Ini meninggal gitu kan. Meninggal ya. berbicara solidaritas, kekeluargaan, dan ya berbicara atas dasar kecintaan organisasi lagi Iya, ya. karena Mereka kuat juga dalam persaudaraan kuat gitu dalam kan. persaudaraan, ya kan kuat dalam persaudaraan. Pasti edan gitu kan ini. Kronologinya gimana Om? Nah, kebetulan adik kita almarhum Bintang tiap hari Jumat kan biasa kumpul dengan teman-teman di EKTC kembarnya di daerah Lodaya. Nah, memang kita batasi dari mulai jam 10 malam dibubarkan. Bubar masing-masing ke rumah masing-masing. Kebetulan setelah jam 10 Bintang ini bubar dari teman-temannya lewat ke arah Burangrang nih. Arah Burangrang, terus dekat stopan
apa itu ya, Talaga Bodas ada Keling Burangrang. Yang perempatan. Berempatan itu. Di situ lagi lewat, pas mau lewat lampu stopan, ada yang ngegunting ya. Ngegunting lewat. Oh, itu. jadi lagi jalan digunting. Gunting set, sebagian udah ada yang di depan BCA di situ. Nggak apa-apa nyebut BCA? Nggak apa-apa. Dianggap Nggak apa-apa, sini mau bebas. Oh, bebas. Bebas. Nah, pas sampai BCA, anak-anak itu yang pas sudah lewat ngeprovokasi lah ke anak-anak. Oh, terjadilah. Dengan nyebut kata kasar lah ya, anjing gitu. Oh, Nyebut anjing gitu kan. Anak-anak terpancing lah. Dengan putar balik di depan BCA. Dari anak-anaknya Bintang ini yang putar balik. Anak-anaknya Oh, jadi kepancing juga. Kepancing, samperin, kejar-kejaran lah itu sampai ke belokan mau ke arah Karapitan. Yang kejar-kejarannya dari pihak teman-temannya Bintang yang ngejar apa itu yang ngejar juga Om? Sama. Jadi kejar-kejaran aja. Jadi kira-kira ada berapa motor itu? Kalau dari anak-anak sekitar yang mau pada bubar ya, sekitar 5 motor sampai 8 motor lah. Oh, aku lupa pastinya berapa, sekitar segitu. Terus yang dari sana juga nggak jauh beda lah, sekitar ya 8 sampai 10 motoran. Dari sana setelah kejar-kejaran, cekcok lah. Di dekat sebelum belokan itu. Cekcok ini kronologis sesuai dengan saksi-saksi yang ada di lapangan. Setelah cekcok gitu, motor anak-anak ditendang. Ada salah satu yang mengeluarkan senjata tajam. Yang namanya anak muda mungkin yang ngelihat senjata tajam kaget, iyalah, panik. Dan kan anak muda kita juga takutnya. Kurang masih lompat sih. Konyol oke di lawanan kan. Kita nggak sebodoh itulah gitu ya. Bener. Dan kita tidak menyalahkan ke anak-anak kenapa kabur ngelihat senjata tajam. Justru menurut saya pintar, tidak konyol. Betul. Ya kan? Betul, ya. Mungkin apesnya gitu kan almarhum entah tertinggal atau seperti apa, karena saat kejadian dari teman-temannya tidak ada yang melihat almarhum. Oh, ketinggal Kayaknya ketinggal. Nah, setelah itu teman-teman balik lagi ke arah Lodaya, ke tempat ngumpul awalnya, nerimalah voice note yang dikirim oleh almarhum. Dengan kata iya betul. Jadi gue juga nanya sama Om Kut di DM, Om kenapa Om gitu. Dan pasti ada fotonya, tapi nggak bisa disebarkan ya. Jadi orang-orang mungkin banyak juga di TikTok rame kan kronologisnya ada CCTV-nya nggak gimana. Kebetulan nggak ada ya. Nggak ada. Cuman kejadian belum. Oh belum ya. Masih searching, masih dalam tahap penyelidikan. Jadi ada foto udah setelah kejadian tadi dilihatin. Nanti gue bisa liatin di sini tapi di blur ya, sorry banget di blur. Boleh nanti dikirim. Nanti dikirim. Terus ada VN-nya juga. Anjing, VN-nya tadi pas didengar jadi sedih banget guys ya. Nanti VN-nya boleh Om boleh ya. Boleh. Nanti ada VN-nya. Di sini VN-nya nanti kalian bisa dengar. Jadi dia udah sempat dulu minta tolong ya Om ya. Minta tolong dulu ya dengan kata-kata nanti yang bisa didengarkan lah ya. Akhirnya teman-teman yang dari Lodaya nyamperin ke almarhum, ke korban dengan nolong lah ya, dibawa ke rumah sakit. Nah, ini yang disayangkan ya. Ini ya rumah sakit ini ya. Ya. Dari pihak Muhammadiyah ya. Rumah sakit Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa emang ya. Dari pihak Muhammadiyah tidak bisa membantu ya. Tidak bisa membantu, bahkan tidak ada penanganan sama sekali sedikit pun. Minimal kan kita minta penanganan awal. Entah itu dibantu dengan pernapasan, oksigen dan lain-lain gitu ya. Diberhentikan dulu darahnya atau seperti apa, ini tidak ada sama sekali. Yang pada akhirnya memang diarahkan untuk ke rumah sakit Pindad. Nah, dalam masa perjalanan di sekitaran daerah Laswi, ternyata temannya yang mendampingi juga melihat kok udah diem katanya gitu kan. Pas dicek nadinya, jantungnya dan napasnya itu udah nggak ada. Jadi dia tuh tembus ya Om, ditusuk? Tembus dari punggung ke sini. Terus kalau misalkan sebetulnya nggak boleh ceritain dulu ini saya, kalau misalkan bisa disensor dulu ya. Takutnya mengganggu penyelidikan sensor aja dulu kepolisian ya. Pihak kepolisian, jadi yang udah nggak perlu diceritain lah karena bentuknya juga nggak lurus. Intinya ketusuknya ini tembus ya. Tembus terus luka cabutannya juga kayak yang dipaksa. Kasihan. Dan ada beberapa luka memar kayak ada juga ya. Jadi nggak cuma kayaknya nggak ditusuk doang, kayaknya dipukulin dulu baru ditusuk. Wah, soalnya ada luka patah di sini. Ini patah, hidung patah, terus ada luka-luka memar di badan, di muka. Tadi dengar VN-nya ya, gua sih nggak
apa ya, nggak mandang apa-apa dulu lah, memandang manusia tadi, kayak balik lagi memanusiakan manusia. Itu orang udah minta tolong, terus udah dibawa ke rumah sakit. Kenapa dari rumah sakit juga nggak ada pihak bantu? Padahal itu lukanya berat ya. Ya, berat. Bukan patah, bukan dari tangan, tapi Yang masih bisa nanti dulu ya menangani pasien ini. ini enggak. udah emergency banget ya, udah dalam tubuh ya. Ya, nggak perlu jadi rumah sakit, jadi aja puskesmas. Benar. Ya. Kalau misalkan nggak bisa begitu mah ya, tidak bisa melayani dengan baik. Dan media juga belum terlalu banyak ya Om ya. Iya, karena yang tadi yang di awal aku cerita juga udah minta beberapa media mainstream khususnya yang suka sering memberitakan kelompok motor, apalagi khususnya EKTC yang sering kali diangkat saat ada penangkapan. Nah, di media sosial yang kita baca juga kan netizen yang sangat luar biasa ini juga hanya bisa berkomentar, kenapa tumben nggak disebut oknum kok di aku anggota sekarang. Nah, ini kita menyarankan kepada khususnya netizen yang budiman untuk bisa lebih memahami kata oknum dulu. Oke. Silakan, itu bisa dicek dulu lah. Ya. Oknum itu artinya apa gitu kan? Kenapa kita menyebut anggota? Contohnya saat terjadi di jalanan yang tidak sesuai dengan instruksi dari organisasi atau aturan dari organisasi, bisa kita sebut itu oknum. Oke. Contohnya apa? Kalau misalkan dia ngebegal, berarti sudah menyalahi aturan organisasi dong. Ya, betul. Pantas tidak kita sebut itu anggota atau kita sebut oknum? Iya, benar. Ya kan? Pasti kita sebut oknum dong. Betul. Kalau anggota pasti ngikutin aturan organisasi. Oh iya, Ya kan? benar. Karena ini berbicaranya sudah menyalahi aturan organisasi, sudah sewajarnya kita sebut oknum. Oh ya, bukan anggota Bukan lagi. anggota. Karena mereka melebihi batas wajar dari peraturan. Ya. Betul. Itu semua Gitu. juga kayak gitu, guys. Itu hal yang normal gitu, hal yang benar gitu kan. Bukan hanya di organisasi. Lu kalau ada kerja, ada SOP-nya, kerjanya melanggar aturan, ya lu dikeluarin juga gitu kan. Nggak disebut lagi karyawan, enggak, blacklist. Pasti disebutnya oknum dong. Oh, Baik iya. dari itu aparat penegak hukum Om, kita pun. sambil minum Ya. ya. Dari aparat penegak hukum pun, kalau misalkan ada yang salah menyalahi aturan instansi, pasti disebutnya oknum. Ya, betul. Karena sudah menyalahi aturan. Ya nggak? Gitu ya. Gitu. Sampai ke jadi dari Om Kutnya juga kemarin sudah menghimbau karena takut ya Om ya. Ya. Karena kan ya namanya, apalagi ada temennya, ada keluarganya, pasti yang mencek sunamah neteli ini meninggal gitu. Masalahnya bukan kayak patah, bukan kayak apa. Kalau dulu mah Om ya, kayak ada ribut-ribut paling sobek ya, Sobek, bocor ya. gitu. Sekarang sampai bunuh-bunuhan ya. Iya, Nyawa bener. tuh apa? Nyawa tuh gua anggap nyawa tuh kayak murah banget gitu. Nyalinya tuh luar biasa gitu ya. Kenapa bisa sampai seberani itu main bunuh, main segala macam, ya Allah. Kayak udah nggak ada ampun Nggak ada pisan. ampun. Ya harusnya kan ini yang diberikan edukasi khususnya ya. Kalau misalkan ya itu balik lagi ke media sosial, kenapa tidak dibubarkan dan lain-lain? Dibubarkan ya nggak semudah itu juga gitu kan. Toh semakin kita diintervensi untuk dibubarkan dan lain-lain, malah menjadi tidak terkontrol. Ya kan, Malah jadi tidak terkontrol, berantakan ya. berantakan. Ya harusnya itu memang sudah menjadi tugas kalau dari internal ya, khususnya pengurus yang harus punya tanggung jawab lebih gitunya, terus punya kewajiban untuk membina, ya kan, untuk mengarahkan kepada yang lebih baik. Nah, untuk di eksternal ya itu ada aparat penegak hukum dan lain-lain gitu yang membantu lah ya. Khususnya kita juga sebagai pengurus jangan sampai dijatuhkan mentalnya untuk kita semangat membuat organisasi ini menjadi lebih baik. Iya, betul. Ya kan, harusnya dibantu juga, disemangatin dong kitanya biar lebih semangat lagi mengurus organisasi ini gitu kan. Kalau misalkan terus kita disalahkan, nanti siapa yang mengurus? Karena gitu. yang dilihat tuh jeleknya terus gitu Ya. ya. Jeleknya terus yang dilihat, padahal di setiap organisasi itu makanya terbentuk dan sampai sekarang mereka masih ada dan masih semangat karena mereka punya kreativitas masing-masing ya Om ya, yang bisa mereka kembangkan. Apalagi sekarang gitu dunia media canggih gitu, mereka bisa melakukan karya banyak segala macam. Jadi yang diliput itu bukan dari EKTC aja gitu, dari semua elemen atau kelompok klub apapun itu, mereka ada tuh pasti karena mereka punya karya yang bisa membuat mereka jadi terbentuk kan Om ya. Jadilah seperti itu gitu. Jangan yang dilihat, wah itu kamari nyerang, iya, wah itu kamari ribut ini segala macam. Nah, mungkin yang kayak gitu ya, karena ya gimana ya Om ya, karena emang filsafat jauhnya Bandung ini
gangster tuh udah mendarah daging gitu. Jadi ya ada pergerakan-pergerakan seperti itu di jalanan, ya udah dicapnya teh udah aja gangster aja gangster gitu kan. Gangster mana. Tapi ini buat korban almarhum ini berarti udah berapa hari ya? 3 hari ada? 4 hari. Dari 4 hari Jumat ya? kan, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 Oke. hari lah. Belum ada dari pihak kepolisian ada kabar baik itu udah mulai ketemu atau apa? Mudah-mudahan secepatnya ada. Untuk pihak kepolisian juga kita sebagai pengurus sangat mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian yang sudah sangat luar biasa mengungkap kasus ini. Walaupun memang belum ada perkembangan yang sangat luar biasa, tapi kita sudah melihat kinerja dari mereka sendiri pun juga sangat luar biasa, yang dari pagi sampai malam, dari pagi sampai pagi lagi gitu bekerja untuk mengungkap kasus ini sangat luar biasa. Kita harus apresiasi. Tapi ya mudah-mudahan itu pun membuahkan hasil dengan kabar baik ke kita bahwa pelaku bisa diungkap. Karena ya itu, berbicara pelaku pembunuhan ini sudah sangat harus diungkap, harus diketemukan. Gitu. Harus jangan sampai ini terjadi lagi ya. Buat organisasi manapun jangan sampai ada terjadi lagi seperti ini gitu ya. Karena ini namanya kebetulan aja gitu menimpanya di anggota ETC gitu. Oke, tapi Om, ini udah ada terduga nggak dari feeling anak-anak atau dari Om sendiri kayaknya bentrok sama geng lain atau emang ribut aja gitu? Kalau menduga-duga berdasarkan dari saksi, ada beberapa, tapi kan nggak bisa kita buka di sini juga. Saya itu malah jadi mengganggu. Jadi takutnya malah jadi rame ya? Ya, jadi rame dan mengganggu kinerja polisi juga, gitu kan, yang sedang bekerja sekarang sangat luar biasa. Ya kita kembalikan lagi lah 100% kepada pihak kepolisian untuk mengungkap pembunuhan ini. Oh, jadi belum tahu juga ya? Belum tahu. Kalau kita sih menduga-duga ada, tapi informasi-informasi ini kita berikan kepada pihak kepolisian. Biarkan pihak kepolisian yang betul-betul menyelidiki apakah betul dugaan itu kesana atau tidak. Dan itu kan ya sekarang berbicara di Kota Bandung sendiri pun juga tidak hanya ada 4 klub motor ini gitu kan ya. Ada ETC, Motorcycle, GBR, Briges dan yang lain-lain gitu ya. Malah kita lihat sendiri pun justru sekarang ada yang lebih brutal dibandingkan 4 klub ini. Ada yang komunitas. Iya. Jadi kemarin juga di Tasik tuh ada yang bilang ada gangster baru lagi cari nama katanya. Jadi bantai-bantai, astagfirullahaladzim. Di Bandung sekarang komunitasnya sangat luar biasa ya. Justru kalau misalkan kita lihat lebih brutal daripada 4 klub motor ini. Oh, ada itu teh? Banyak. Oh, banyak. Banyak komunitas-komunitas baru yang ya kalau misalkan kita bilang kemana aja kalian, hey gitu. Ya mungkin pada zamannya kita mereka belum pada lahir. Sekarang setelah pada menginjak umur segini ya baru pada muncul juga. Dan mereka beruntungnya kita-kitanya udah pernah nggak ada. Iya, benar. Gitu kan? Kita-kitanya udah pada insaf. Udah habis masa lah ya. Kalau ketemu di zaman kita beneran. Ya, insya Allah lah. Insya Allah malahnya. Dan ada juga lagi di zaman kita ada komunitas-komunitas. Oh iya, baru gitu. sekarang dulu mah ya udah itu aja geng ya. Jadi himbauan dari Om Kut sendiri, jangan sampai ada terjadi pergerakan apapun untuk anggota Om sendiri ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di luar nalar ya. Dan merugikan kita sendiri khususnya organisasi. Ya kita percayakan kembali lagi, kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, khususnya buat anggota ETC Indonesia yang berada di Kota Bandung, tetap menjaga kondusivitas, tidak ada pergerakan apapun, bantu juga organisasi dan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Jangan menambah-nambah masalah yang bisa menimbulkan kerugian untuk organisasi kita. Nah, jangan sampai juga ngompor-ngomporin atau segala macam sampai jadi. Intinya sih gua di sini bukan bukan membicarakan masalah ributnya atau gimana. Gua pengen pengen lebih tahu aja dari ETC sendiri, dan kebetulan kemarin juga ada korban. Jadi dari gua pribadi, udahlah, kalau kalian hari ini tahu apa yang bakal kalian lakukan dengan kejahatan, kalian pasti akan menyesal di kemudian hari, pasti itu terpasti ya. Jadi nggak usah, mending kalian bikin apa yang bikin Kota Bandung atau nggak Indonesia ini menjadi harum gitu ya. Karena kemarin kabarnya tuh dari Tasik sampai melipir ke Bandung katanya, dan mungkin kebetulan aja kali Om ya. Kebetulan momennya lagi pas. Kok di Bandung jadi rame, kok di Bandung jadi kayak gini. Janganlah, kasihan lah. Nanti kan kalian juga akan hidup
sesungguhnya gitu, ketemu wanita, menikah, punya anak, kasihan masa generasi mau terus-terusan kayak gitu ya. Mending ikut organisasi nggak apa-apa, apapun itu bebas, yang penting kalian tidak rasis dalam keributan. Ya kalau ketemu aja ya Om ya, nongkrong aja gitu, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kalian tuh kalau gue lihat yang berani seperti ini tuh sedih gitu ya. Kalau dulu mah ributnya tangan kosong ya. Ya, ini walaupun semenjak ada alat, ada ya, tapi ya udah cuma sebatas kebacok apa gitu udah, kan udah kalah udah gitu ya. Sekarang mah sampai dan nggak salah sasaran Sel. Hah? Kalau dulu nggak salah sasaran. Oh dulu nggak salah sasaran. Kita konvoy, ya jelas carinya musuh yang maaf ya, yang berbeda bendera dengan kita. Tidak asal-asalan random gitu ketemu bantai yang lagi nongkrong bantai yang nggak jelas siapa gitu. Kalau sekarang kan lebih ke sana nih. Ya kan arahnya pada konvoy yang bukan rival, bukan apa, kena sasaran juga masyarakat pada umumnya gitu ya. Benar. Masyarakat yang ada di jalanan yang nggak tahu apa-apa kena sikat juga. Itu yang kita sesalkan. Kalau misalkan ada di anggota kita yang seperti itu, saya pastikan akan saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, benar. Itu ya. Saya pastikan. Benar. Kalau misalkan nggak salah sasaran, nggak tahu apa-apa gitu kan, salah sasaran tiba-tiba dipukulin, digebukin atau dibacokin atau apa, gila gitu kan. Modern eta kena duit ya, kayak gitu kemarin kan, di Jakarta juga ada tuh kayak gitu, ada gangster di Jakarta, tukang nasi goreng ikut dibantai lah. Kenapa? Ya minum Om. Jadi tukang nasi goreng lagi cari uang dibantai, meninggal, anak istrinya makan apa itu? Kalian mau bantu? Janganlah, udahlah, kita mah sehat-sehat, berkarya aja. Jadi di kejadian ini mudah-mudahan media juga bisa ngebantu up ya. Lebih seimbang lah ya. Memberitakan gitu. Sesuatu itu harus lebih seimbang. Jangan yang pas bagian jeleknya aja terus disikatin. Benar. Terus berbicara ormas ini pun ya khususnya buat anggota IKTC, kita tuh mewadahi mereka itu kan dengan segala maksudnya kalau misalkan fasilitas saya. Kalau misalkan yang suka gelut-gelutan di jalan, kelahi dan ada nih wadahnya. Ada IKTC Fighting Club. Sok yang mau tarung diarahin semua di sini. Benar. Ada yang motor balap juga. Sok ini ada jalurnya ke sebelah sini. Suka apa berpolitik nih ada jalurnya ke sini. Ada yang suka bikin apa ya. Ya inilah tugas pengurus untuk mengarahkan mereka gitu. Benar. Ya, kalau misalkan yang suka gelut-gelutan ada kok wadahnya nih. Nanti kita jadiin atlet lah, kita bantu gitu. Kita tanding-tandingin aja di ring. Toh dapat prestasi iya. Benar. Membanggakan orang tua iya, walaupun gelutnya tapi udah di ring gitu. Di ring. Olahraga olahraga gitu kan. Olahraga. Dulu juga ada teman si Fahri, dulu musuh. Tapi dia emang suka berantem. Sekarang dia masuk IKTC Fighting Club. Jadi petarung. Menang, diem di Bali. Menang terus dapat duit. Beli MMA ya? Hah? Sekarang beli MMA. Fahri Alams ya? Ya betul. Iya, nah itu teman. Jadi dulu sering ribut karena dulu temennya si Fahri ada yang asal pukul. Si Fahri yang turun, wah iya si bela babaturanna edan gitu. Ya kebetulan mungkin ya namanya pergaulan ya. Jangankan yang jauh-jauh, kita ngomongnya dekat dulu lah. Ibarat kayak kita tuh nggak dipaksakan untuk memilih juga ya Om ya. Organisasi mah bebas yang ada di Bandung mah. Ibarat kayak satu kolam isinya ikan semua, kita kasih satu bangke ya semua mati gitulah. Ada yang wangi satu ya semua kecium juga gitu. Jadi gimana asal muasal kita diam di mana, tiba-tiba ya misalkan kita diam di Ciparai, ya udah Ciparai aja. Jadi mungkin gaulnya di sana, nggak dengan orang mah yang kadi dapat di dia mah nggak juga gitu ya. Bebas itu mas semua, cuman organisasi semua punya wadah ya Om ya. Wadah yang sekarang bisa mengarahkan kalian kemana dengan arah yang baik, bukan hal-hal yang kayak gini ketemu lagi di udah nggak musimnya Om ya. Iya tuh udah nongkrong udah capek ketemu di jalan juga. Kalau kita yang gede-gedenya juga ketua-ketua ya antara 4 klub motor ini juga kita komunikasi baik kok. Komunikasi baik ya, udah ayo si anjing. Ya udah enggak lah. Ayo kita nongkrong bareng-bareng, kita bahas. Nongkrong justru dari 4 klub ini khususnya di Kota Bandung juga udah jarang terjadi bentrokan. Benar. Justru ya itu berbicara yang kita perhatikan justru malah komunitas-komunitas yang isinya jiwa-jiwa muda yang masih mencari jati diri, cari eksistensi dengan masuk komunitas, kelakuannya lebih barbar daripada geng motor itu sendiri gitu kan. Kemarin rame banget zamannya Katak yang ceritain tawuran. Itu bah kalau kata gua di apa namanya? Di Bandung udah basi. Di Bandung udah basi. Di Bandung lebih ngeri dari itu, Lur.
sebenarnya kalau gua ngomong-ngomong cuman ya yang ke up gilanya ya bagian lebih Puri Serpong aja gitu ya, bagian-bagian Katak dan teman-temannya. Tapi kalau mau diungkap tuh sebenarnya banyak yang takut ya, takut terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Kalau ngomongin masa lalu mah Bandung nggak ada habisnya bos, asli. Masalah gangster sama tawuran mah Dari zamannya pendiri, senior, sesepuh dan lain-lain juga di Bandung mah hardtop aja tuh sama senior-senior dulu dinaikin tuh ke tengah-tengah dago. Gitu kan, tembak-tembakan kayak gitu udah biasa. Dulu mah malah lebih parah kan gitu tembak-tembakan. Tapi dari omnya sendiri, masa lalu om sendiri juga ya pernah mungkin ya ya namanya bisa ditunjuk jadi ketua, karena mungkin orang yang memilih pun, ketua pun nggak mungkin asal pilih orang. Karena dipercayakan saja. Kalau misalkan jam terbang lebih ini ya. Kalau diberikan kepercayaan mau tidak mau juga harus siap. Ya, betul. Gitu kan, apalagi untuk organisasi tercinta. Organisasi tercinta ya. Dan ada satu sel yang mau disampaikan. Apa nih? Ya baca-bacalah gitu ya. Kalau masuk EKTC itu udah dijamin masa depannya suram. Kenapa? Ya masuk kelompok-kelompok motor kayak gini suram gitu ya. Ini mau kalau misalkan mau dibuktikan banyak dari anggota EKTC yang menjadi pejabat. Iya. Ada jadi perwira di kepolisian. Iya benar ya. Ada mau di angkatan darat, angkatan laut, angkatan mana lagi udara gitu kan. Terus mau di instansi-instansi apa banyak yang udah pada jadi. Itu anggota EKTC. Dan mereka lupa ke EKTC tidak sama sekali. Banyak guys ini yang kemarin munculin film Dilan juga EKTC. EKTC ya. Di pemerannya EKTC ya. Belum yang di preman pensiun itu ada pendiri juga. Pendiri kita Mas Bon yang sangat luar biasa, dulu mendirikan kalau tanpa beliau tidak akan ada EKTC. Betul. Jadi ya intinya semua organisasi juga punya prestasi masing-masing gitu. Ya biasalah di Indonesia tuh ini om, berita buruk jadi kabar baik gitu. Bad news is a good news teh di Indonesia mah wah ada goreng naik. Tapi yang bagusnya mah ya udah di skip aja gitu. Dulu sebelum saya jadi ketua, ada yang sekarang ketua BJ jadi ketua Kota Bandung, sangat luar biasa lah ya. Kalau misalkan ngurus organisasi dia juga sangat luar biasa. Bikin kegiatan-kegiatan banyak yang positif, tapi jarang juga banyak yang ke up-nya gitu. Iya, malah gila anu ributna we nya. Dari tarewakanna lo terus we dipiralkeun can 2 tahun mah gitu kan terus. Tidak ada korban, pura-pura nggak tahu ya kayak gitu aja. Mudah-mudahan di sini terwakilkan. Intinya buat kalian adik-adik jangan sampai ribut-ribut lagi lah. Karunya ka awak da gelutnya nyeri awak atuh omnya. Lamun anu resep gelut mending ke tempatnya aja gitu ya. Ada wadahnya gitu. Kurang tarung-tarungkeun we di dinya. Nah, artis-artis atau konten kreator juga sekarang lagi musim ribut gitu, lagi banyak Bang Jago gitu. Ada kemarin Pali sama Jackson ribut. Nah, itu kan mereka memang basically suka gitu. Ya udah pada tempatnya aja kan aman ya. Betul. Bahkan TV juga menyiarkan itu. Fasilitasi lagi kan. Fasilitasi nggak apa-apa, jangan sampai di luar pakai apa hajar-hajar, kasihan men. Mereka semua yang kalian nanti yang sudah kalian lukai itu punya masa depan, dan kalian pun punya masa depan. Jangan sampai hal-hal yang buruk kalian tanam sekarang tuh jadi petikan di kemudian hari, amit-amit ya. Intinya kalian harus baik-baik aja lah. Kalau mau ikut organisasi manapun juga terserah om ya. Itu mah sifatnya tidak memaksa, asalkan jangan membawa nama baik organisasi tersebut ke hal yang buruk. Ya pasti akan dipastikan itu semua organisasi sekarang akan jadi oknum yang bukan lagi anggotanya om ya, bukan lagi anggota. Jadi sekali lagi buat keluarga yang ditinggalkan dengan kasus kemarin, terus berduka cita. Semoga pelakunya cepat ya om ya, cepat terungkap, dan kalian juga bisa membantu gitu ya dengan kejadian ini. Media-media juga bisa bantuan gitu. Ulah giliran ribut itu EKTC nyerang itunya karek di up itu ribut. Giliran kayak gininya kalian silent aja, ada apa gitu ya mungkin ya. Takut apa gitu ya, kenapa gitu kan. Ya udah, so videonya segitu aja dulu. Om Kut makasih banget waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Semoga di EKTC-nya sendiri Om Kut makin jaya. Amin. Makin sehat, keluarga besar dari EKTC Indonesia juga makin solid ya, kuat dalam persaudaraan. Mantap. Thank you udah nonton, jangan lupa di like dan komen dan di subscribe. Assalamualaikum.